pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini Yesus ya. Dan menyuruh mereka itu murid-muridnya, tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan ini kita melihat sebuah kebenaran, ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini maksudnya kerajaan Allah secara lahiriah. Karena kerajaan Allah secara rohania, secara roh sudah datang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Saya ulang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dahsyat. Sebelum Roh Kudus turun atas kita atau kita mengalami baptisan Roh Kudus, kita hidup tanpa kuasa. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya daripada mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas sampai ke kota, tempat mereka menumpang, berkumpul. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zealot, intinya Yudas bin Yakobus, intinya semua adalah murid-murid Yesus. Dan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Kita sambung kisah pasal 2 ayat 1 sampai 20. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi ada lidah-lidah seperti nyala api yang menggambarkan, melambangkan api Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ketika turun bunyi itu, berkumpul orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia,
Firgia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun pengadil, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dimuliakan Tuhan. Jadi pesan Yesus pada saat itu, sebelum dia naik ke surga, dia minta murid-muridnya menunggu Sang Penolong itu, menunggu Roh Kudus yang akan dicurahkan, karena murid-muridnya dan seterusnya, murid dari murid-murid Yesus dan seterusnya, murid dari murid-muridnya Tuhan Yesus dan seterusnya sampai kita pada saat ini akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal yang besar dan hal yang luar biasa. Dan kita melihat murid-muridnya percaya kepada Yesus dan menunggu. Jadi seringkali Allah berbicara kepada kita untuk bersabar dan menunggu sesuatu yang kita katakan harinya Tuhan atau waktunya Tuhan. Dan murid-murid Tuhan Yesus sangat mengerti akan hal ini dan mereka benar menunggu dan tidak berbuat apapun sampai akhirnya kuasa Roh Kudus dicurahkan. Dan ini juga berbicara bahwa waktunya Yesus selesai. Waktunya Tuhan Yesus untuk melayani dunia, menyelamatkan dunia selesai. Dan waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya selesai pada saat itu, ketika dia mengatakan sudah selesai. Dan ada beberapa waktu dia masih menampakkan diri. Dan bersama dengan itu juga ini adalah waktu Roh Kudus dan murid-muridnya untuk memulai. Jadi peristiwa kenaikan dan pencurahan Roh Kudus itu berbicara Yesus selesai dan murid-muridnya dan sampai di kita pada sekarang yang memulai dan mengerjakannya sampai selesai. Jadi Yesus sudah percayakan kepada kita untuk keselamatan dunia, untuk jangkauan jiwa-jiwa, untuk tuayan-tuayan jiwa-jiwa kepada kita semua, murid-muridnya, gerejanya. Yesus menunggu di tempat Bapa dan menyediakan tempat yang sangat indah dan besar untuk setiap orang yang percaya dan menerima Dia. Yang kalau sudah selesai dia akan turun dan menjemput, dan turunnya sama seperti dia naik. Luar biasa. Kita sudah melihat skenarionya. Jadi kenaikan Yesus dan pencurahan Roh Kudus ini adalah skenario kerajaan Allah untuk bangunan rohani dan kegerakan yang akan terjadi. Dari mulai pencurahan Roh Kudus sampai pada saat ini dan sampai pada Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi ininya waktunya di mana Roh Kudus bergerak bersama-sama dengan kita untuk membawa api kebangunan rohani, api revival, api kegerakan, di mana ada banyak orang yang dipercaya, bertobat, dan menerima Tuhan, dijamah, dilepaskan, dibebaskan. Amin. Jadi kita tidak boleh berhenti sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena ini waktunya kita, ini seasonnya kita. Tidak ada yang boleh missing, tidak ada yang boleh terhilang, tidak ada yang boleh terpatah-patah, terpilah-pilah. Kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar itu sampai selesai. Karena kita katakan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi memang ini rancangannya Tuhan. Setelah Yesus selesai, maka Roh Kudus akan turun dan Yesus dan Roh Kudus
dan Roh Kudus itu adalah kuasa yang akan membantu kita untuk menjadi saksi Kristus, mulai dari Yerusalem, Yudea sampai dengan Samaria. Jadi intinya ini, kenaikan Yesus dan pencurahan Roh Kudus adalah berbicara Yesus selesai dan kita mulai dengan Roh Kudus dan kuasanya untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi kita adalah saksi Kristus untuk pekerjaan yang besar, saksi Kristus untuk keselamatan yang diberikan melalui darahnya, saksi Kristus untuk namanya di atas segala nama, dan namanya berkuasa, segala lidah berkelut, segala lutut berkelut, segala lidah mengaku Dia adalah Tuhan. Amin. Kita bersaksi Dia bisa membebaskan, kita bersaksi Dia bisa menyembuhkan, kita bersaksi Dia adalah roti yang hidup, air yang hidup. Kita bersaksi Dia terang, Dia segalanya bagi kita. Dia adalah kebutuhan dari manusia, dan kita adalah saksinya. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus itu, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan otoritas, kita membutuhkan wibawa, kita membutuhkan kuasa. Dan pada saat itu, sejak Pentakosta sampai pada saat ini, kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa, kita diberikan wibawa, yaitu Roh Kudus. Sehingga kesaksian kita bersama dengan Roh Kudus adalah kesaksian-kesaksian yang hidup dan berkuasa, kesaksian-kesaksian yang luar biasa, kesaksian-kesaksian diwarnai dengan mujizat demi mujizat, kesaksian-kesaksian yang hidup, yang menghidupkan semua yang mati, karena ada Roh Kudus dan firman-Nya yang menyertai kita semua. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa kita perlu menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus? Karena ini yang pertama adalah mengikuti cara Tuhan yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Akhirnya kita baca dalam satu hari, teruna-teruna anak muda akan berbuat, orang tua akan bermimpi, dan seterusnya. Artinya ada pekerjaan kuasa Roh Kudus bagi anak-anak muda, bagi orang tua, bagi siapapun, untuk pemenangan jiwa-jiwa, untuk penjangkauan jiwa-jiwa, untuk panen raya. Jadi Tuhan sudah rancang itu jauh sebelumnya, sampai satu hari terjadi hari Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus. Dan sejak saat itu murid-muridnya sangat-sangat powerful. Kita lihat yang kedua, menimbulkan keberanian yang amat sangat. Petrus, kita tahu bahwa sebelumnya adalah seorang yang takut dan sangat penakut, dan dia sampai menyangkal Yesus 3 kali. Dikatakan kamu, wah ini kami yang bersama dengan Yesus. Tidak, saya tidak kenal. Wah ini kami yang bersama Yesus. Saya kenal. Sampai 3 kali, dan dibuktikan dengan ayam berkokok, karena Yesus katakan itu sebelumnya. Tetapi pada saat itu dia tampil amat berani, dia berkhotbah, dia menyampaikan kebenaran, dia bersaksi, dan kita lihat 3.000 orang bertobat. Tuhan Yesus semangat dan menyala-nyala, dan energinya yang kelihatan sangat supranatural. Ini karena apa? Ini karena kuasa Roh Kudus. Kalau kita memberitakan Injil, kita menyampaikan berita Injil kepada siapapun, kita menjadi saksi-saksi Kristus kepada siapapun, maka ketahuilah ada roh yang menyala-nyala dalam kita, ada energi, ada kuasa supranatural yang membuat kita berani dan tidak takut. Jadi pastikan kita tidak berhenti untuk memberitakan Injil, apalagi kita takut, apalagi kita sudah memikirkan yang negatif. Tinggalkan itu, karena ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang memberi semangat, yang menyala-nyala. Bahkan Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk apa yang kita bicarakan. Jangan takut, mulai saja, melangkah saja,
maka Tuhan akan nyatakan kuat kuasanya. Karena Roh Kudus, maka timbul keberanian, maka timbul semangat yang menyala-nyala, maka timbul energi yang supranatural. Bagian kita tinggal memulai dan melangkah dengan iman. Yang ketiga kita juga dapatkan ketika kita menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus, maka Tuhan akan lakukan bagian Dia. Apa bagian Dia? Tuhan menjamah hati setiap orang. Hati yang keras dilunakkan oleh Tuhan. Amin. Dan waktu kita beritakan, hatinya lunak dan dia menerima Tuhan. Tuhan menyiapkan pertobatan setiap orang. Sebelumnya saya hidup di dalam dosa, hidup dengan narkoba, hidup dengan kejahatan demi kejahatan. Ya, hidup dengan perbuatan-perbuatan yang orang lain tidak senang, tidak suka dan menganggap saya sampah masyarakat. Tapi ketika saya mendengar berita tentang pertobatan dan keselamatan, saya dijamah oleh Tuhan. Saya dijamah oleh Tuhan. Hati saya lunak dan saya berkata dalam hati, daripada saya mati muda karena kejahatan, daripada saya jadi bandit, ya, jadi penjahat kelas kakap, lebih baik saya bertobat dan hidup untuk Tuhan. Karena saya diciptakan untuk Tuhan. Jadi jangan khawatir, ya, melangkah saja, karena Tuhan akan menjamah hati orang itu. Sekeras apapun, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Sekeras apapun, Tuhan bisa jamah dia. Amin. Tuhan bisa jamah dia. Kemarin dia masih keras, nanti Tuhan jamah hatinya lunak dan dia mencari Tuhan. Tetap pergi, tetap beritakan, tetap saksikan sampai kita melihat pertobatan dan keselamatan jiwanya di dalam Kristus Yesus. Yang keempat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa kita perlu menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus? Karena dengan menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat mengadakan mujizat. Kita bisa melakukan kuasa mujizat. Kita bisa sembuhkan yang sakit. Kita datangi orang, kita doakan orang sakit dan orang itu sembuh. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang gagal ginjal bisa nggak cuci darah lagi. Ya, semuanya paru-paru disembuhkan, kanker disembuhkan. Terus percaya bahwa di tangan kita ada mujizat yang kita bisa lakukan dan lakukan terus sampai Tuhan datang. Ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Itulah kuasa untuk mengadakan mujizat. Kita tantang setan, kita tantang roh kematian, kita tantang roh sakit penyakit. Kita demonstrasikan kuasa Allah dan adakan mujizat supaya semua orang melihat bahwa ada kuasa Roh Kudus di dalam kita dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi orang yang percaya. Jadi di dalam mulut kita ada kuasa perkataan dari Roh Kudus untuk menjadikan yang rusak menjadi betul, yang salah menjadi benar, yang berdosa menjadi suci, dan seterusnya, yang sakit menjadi sembuh, bahkan yang mati menjadi bangkit kembali. Saya sangat percaya karena kita sudah diberi kuasa Roh Kudus. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa mengalahkan kita. Saya pernah melayani di Kalimantan Timur. Ketika melayani di sana, kami diserang dan ada banyak lidah-lidah api emas seperti panah api mengarah ke panggung kami ketika kami mengadakan KKR. Tetapi banyak saksi mengatakan dari panggung itu keluar api yang besar warna biru dan memakan semua lidah-lidah api, panah-panah api dari si jahat yang mau mencelakakan kami. Dan itu kejadian berulang-ulang di berbagai kota dan di daerah pedalaman-pedalaman. Kuasa Yesus lebih besar, Roh yang ada dalam diri kita lebih besar.
Kuasa Roh Kudus lebih besar. Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih meragukan itu? Tetap pergi kemanapun Tuhan mau pakai kita. Tetap saksikan sampai kita melihat pertobatan dan keselamatan terjadi. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah berita tentang Pentakosta, ya, tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan untuk melengkapi kita dalam bersaksi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Wow, bayangkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ujung bumi itu banyak kekuatannya. Ada kekuatan-kekuatan setiap daerah, setiap negeri. Tapi kita sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu jangan pernah berhenti. Ikuti terus, ya, apapun situasi dan keadaannya. Saya menyambung yang tadi saya katakan. Di satu sisi dengan penyakit ini saya sangat-sangat terganggu. Tapi di satu sisi saya sangat-sangat ingin menyelesaikan pekerjaan Tuhan sampai selesai. Satu sisi bicara kedagingan, seringkali saya mengatakan lebih baik pulang saja dan selesai daripada saya harus menderita dengan berbagai penyakit ini. Tetapi ketika roh saya berbicara, kamu harus selesaikan dan tuntaskan tugas untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi-saksiku dimanapun kau berada. Itulah yang memberikan semangat. Jadi Bapak Ibu yang mengasihi, engkau yang sehat, engkau yang energinya masih powerful, masih muda, jangan pernah berhenti. Manfaatkan sebaik-baik mungkin kemudahanmu, manfaatkan sebaik mungkin kesehatanmu untuk pekerjaan Tuhan ini, menjadi saksi. Dan ingat, Bapak Ibu punya kuasa Roh Kudus. Digaransi kau akan berkemenangan dan kau akan mengalahkan semua musuh-musuh dan kau akan mengadakan mujizat-mujizat demi kerajaannya. Tuhan berkati kita semua.